warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya undang beliau di sini? Sedikit saya kasih pengantar. Saya tinggal di Papua, daftar di PTII. Lalu kemudian beliau juga daftar di PTII pasca sarjana, jurusan yang sama, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian bertemu dan alhamdulillah ditentukanlah ketua kelas. Ternyata orang dari daerah terpencil paling jauh Papua yang disepakati menjadi ketua kelas beliau. Sejak itu rasa cinta sama beliau menjadi patri dalam dada, saling mendoakan. Dan beliau tanya, Pak Ketua mau izin? Mau tahu saja kan? Saya katakan, Habib mau tahu atau mau tahu saja? Kalau boleh tahu Pak Ketua asli mana? Saya jelaskan, Al-Fakir Habib asli kampung terpencil, paling terpencil, kampung pegunungan yang ada di Nusa Tenggara Barat, Bima. Beliau kaget, wah ini saudara saya orang Dompu Pak Ketua. Saya kaget, orang Dompu hijau madunya putih tinggi, Arab mukanya. Luar biasa. Itulah sejarah singkat kehadiran beliau malam ini. Mudah-mudahan pertama dan bukan yang terakhir. Membawa keberkahan bagi kita semua, membawa keberkahan bagi Masjid Bani Al-Foto Ar-Rahman Bani Al-Foto, dan membawa rezeki dan keberkahan bagi kita semua pada umumnya. Kepada Ketua DKI Masjid Ar-Rahman Bani Al-Foto, kepada Bapak Haji Usman MSSD, saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi. Debut pertama mendapatkan juara pada kejuaraan Marawis tingkat Wali Kota Jakarta Barat, dan satu-satunya Marawis dari ibu-ibu, karena saingannya adalah bapak-bapak semua. Kepada Al-Habib kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi.
Seru. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama ketua kelas saya di PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Pak Ketua Alamsyah. Tanpa beliau tidak akan saya bisa berbakti kepada masyarakat Bima, Dompu, NTB yang hadir pada malam yang mulia ini. Tanpa perjuangan beliau datang ke Parung Bogor menjemput saya, tidak akan pernah bisa saya menginjakkan kaki di tempat mulia di Kalideres ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran untuk Pak Ketua atas kerja kerasnya. Yang wabil utama Ketua DKM, Ketua Masjid dan masyarakat yang hadir pada malam hari ini, akan ucapkan jazakallahu khairan katsiran kita. Berkah kalian semua acara bisa hikmah pada malam hari ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat perantara kita berterima kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kedatangan saya ke sini, yang pertama saya ingin berbakti di tanah kelahiran ayah saya di Bima, NTB. Kalau bahasa mereka Lembo Ade. Alhamdulillah, mertua saya juga orang Sumbawa. Sekarang tinggalnya di Kampung Melayu di Bima, Jalan Lumba-Lumba namanya. Kenapa namanya Jalan Lumba-Lumba? Kalau mobil lewat jadi lumba-lumba, loncat-loncat mobilnya, makanya namanya Jalan Lumba-Lumba. Tapi alhamdulillah berkah itu semua, saya merasa bahwa di sini adalah tempat saya. Tempat di mana saya bisa berbakti kepada ayahanda saya, bisa berbakti kepada masyarakat Bima, Dompu, NTB dan sebagainya. Yang paling utama adalah apa? Bisa berbakti kepada Rasulullah SAW dalam jalinan silaturahmi. Kita semua senang silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asrihi falyasil rahimah. Kita semua senang silaturahmi karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin disenangkan rezekinya, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Alhamdulillah, silaturahmi yang kita laksanakan pada malam hari ini yaitu silaturahmi yang sangat mulia. Kenapa Al-Fakir bilang sangat mulia? Karena kita memperingati hari lahirnya Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia hari kelahiran. Kalau disebut kita yang sedang berulang tahun namanya milad. Jadi maulid wa milad. Maulid itu hari kelahiran, milad itu adalah hari ulang tahun kita. Tadi saya dengar dari Pak Ustaz,
menyampaikan hadis, alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah gusaran dan gencaran orang-orang di seberang yang mengharapkan dan membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seolah-olah bertanya, untuk apa Rasulullah dilahirkan? Orang yang tidak memperingati Nabi tidak bahagia ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di gelap gulitanya muka bumi ini. Coba kita pikir pakai logika. Ketika anak kita lahir, bagaimana perasaan kita melihat bayi anak kita yang lahir ke dunia ini? Bagaimana perasaan kita? Bahagia, senang, indah bukan buatan. Tapi yang kita perhatikan hari ini, malam ini adalah hari kelahirannya Habibullah Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin, pemimpin dari segala umat, pemimpin dari segala anbiya'illah, pemimpin dari para nabi. Ketika nanti masuk pintu surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang pertama yang masuk ke dalam surga Allah kecuali Rasulullah SAW beserta umat-umatnya yang selalu mengingat Rasulullah SAW. Itu karena itu kita peringati. Kenapa kita harus tidak senang dengan kelahiran Rasulullah? Rasulullah SAW syiar agama, menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, bahwa orang-orang ini adalah hambanya Allah yang dicintai oleh Allah. Kalau bukan tanpa Rasulullah, tidak akan pernah kita mengenal Al-Quranul Karim, tidak akan pernah kita mengenal hadis, tidak akan pernah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal kita dengan jalan Shiratal Mustaqim, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Kenapa harus kita bertahan? Ada salah satu ustaz sangat tenar namanya. Ada salah satu jamaah nanya sama beliau lewat kertas kecil, Ustaz, bagaimana memperingati Maulid Nabi? Di rumah saya, di tetangga saya ada yang sedang memperingati Maulid Nabi. Saya hadir atau tidak? Apa jawaban Ustaz itu? Tidak perlu hadir karena Maulid Nabi itu adalah kita. Kalau bukan kita yang menjaga Maulid Nabi, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bersyukur dengan kelahiran Rasulullah, siapa lagi? Karena itu alhamdulillah, agar ucapkan jazakallah khairan katsiran kita sudah hadir pada malam yang mulia dan penuh berkah di hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena takut sudah larut malam, kesian ada anak-anak kecil. Tapi saya ingin berkisah sedikit, boleh? Boleh? Berkisah tentang sahabatnya At-Tufail bin Amr At-Tusi. Sudah dengar belum kisahnya? Belum? Belum? Ya Allah, ya Rasulullah. Alhamdulillah. At-Tufail bin Amr At-Tusi, beliau itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir meninggal, dan beliau yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seluruh kota Mekah mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu adalah pembohong, Rasulullah itu adalah tukang sihir. Hati-hati, nggak boleh dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang pemuda bernama At-Tufail bin Amr At-Tusi kepada beliau. Adalah penyair yang begitu indah. Dengan syair-syairnya beliau, semua penduduk kota Mekah yang mendengarnya
sujud di tengah padang pasir yang panas di kota Mekah. Saking indahnya syair yang dibawakan oleh At-Tufail bin Ahmad Ad-Dusi. Ketika At-Tufail datang ke kota Mekah untuk mensyairkan syair-syairnya, beliau disampaikan oleh seluruh orang-orang yang berjumpa kota Mekah, hati-hati, jangan dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Kalau zaman sekarang orang ini mungkin kita sebut dengan orang-orang yang garis itu. Tidak mungkin sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sampai kita kepada Allah Azza wa Jalla tanpa nasihat Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, firman Allah Subhanahu wa taala lewat daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu At-Tufail ini mendengar perkataan orang-orang itu, jangan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai menutup kupingnya dengan kapas karena tidak mau dengar lisannya Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau keliling di kota Mekah, beliau melihat ada Ka'bah di sana. Saat beliau mendekat ingin untuk melaksanakan ibadah di kiblatullah, kiblatnya Allah SWT, beliau melihat manusia yang begitu sempurna. Beliau melihat manusia yang ibadahnya itu tidak pernah dilihat selama dari dia lahir sampai dia hidup saat itu. Beliau melihat makhluk apa yang indah ini, melakukan gerakan yang begitu luar biasa, bersujud dia di hadapan Ka'bah. Ditunggu oleh At-Tufail, siapa gerangan? Apakah orang ini yang disebut dengan? Dia tunggu sampai Rasulullah selesai melaksanakan ibadah sholat. Setelah Rasulullah selesai mengibadah sholat, Rasulullah tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Rasulullah langsung menghadap ke belakang, kembali ke rumahnya. Diikuti oleh At-Tufail, makhluk yang sempurna penuh cahaya, yang ketika beliau mengikuti di belakangnya tidak ada bayangan sedikit pun di belakangnya Rasulullah SAW. Itu Nabi kita, itu Rasul kita yang akan menyelamatkan kita nanti. Ketika sampai di dalam rumahnya Rasulullah, At-Tufail masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Apakah engkau yang dinamakan Muhammad itu? Ditanya oleh At-Tufail. Apakah engkau yang dimusuhi oleh seluruh masyarakat kota Mekah? Ditanya oleh At-Tufail. Akhirnya At-Tufail bertanya, sebenarnya engkau siapa, wahai gerangan ya Muhammad? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun itu yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa saya ini telah diutus sebagai sesama seperti harisun alaihi ma antum, yang sesungguhnya sedih ketika orang tidak ingin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, karena ini supaya mereka
untuk memegang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembah kepada Allahul Rabbi. Fa inna wallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahwa Rasulullah SAW ketika tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, biar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong dan segala. Itu adalah Rasul kita Muhammad. Dia tidak ridho makhluknya Allah, hambanya Allah tidak menyembah kepada selain Allah, memaksa beliau akan masuk taufik dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebaik-baiknya iman, nikmat, kelezatan dalam hidup kita bukan makan yang banyak, bukan rezeki yang banyak, tapi iman dan takwa, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasul kita. Ketika At-Tufail bin Amr Ad-Dusi mendengar ini, beliau nangis sejadi-jadinya. Tidak ada sedikit pun syair-syair yang saya sampaikan, sedikit pun terbesit lebih daripada indahnya apa yang telah engkau sampaikan Muhammad Rasulullah SAW. Kalau begitu aku ingin beriman kepada Tuhanmu ya Muhammad. Sebenarnya kalau saya lihat At-Tufail ini seperti ketika kita tadi mendengar qiraahnya Ustaz Samsuri Firdaus. Ketika mendengar, kita ini kan nggak paham, ya kan? Siapa itu Allah? Siapa itu Rasul? Tapi ketika itulah mukjizat Al-Quran. Ketika kita mendengarnya, syair-syair indah, pantun-pantun indah yang ada di negeri Arab. Sirna, ini engkau akan lakukan. Keluar kecuali beliau hanya ingin mendengar kalamullah dari Al-Quranul Karim dan disabdakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu At-Tufail ini memohon kepada Rasulullah agar beriman dan bertakwa untuk menyebutkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika sudah beliau menjadi agama Islam, beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin supaya cahaya nur engkau ada selalu di dalam hati dan sanubariku. Lalu Rasulullah memohon doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah cahaya kepada At-Tufail supaya beliau selalu dalam hikmah, taufik dan hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Karena itu kalau kita mau memohon apapun, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La yaruddu qadar illa doa. Tidak ada yang pernah bisa merubah qadar dan qadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul cahaya di tidaknya At-Tufaili bersinar. At-Tufaili bilang, ya Rasulullah, saya takut ketika muncul cahaya ini nanti seluruh kota Mekah akan mengejar saya. Tolong ya Rasulullah, sembunyikan cahaya ini supaya ini ada dalam hati dan sanubari saya. Ketika itu cahayanya dipindahkan oleh Rasulullah SAW di atas ubur-ubur kepala At-Tufail. Setelah itu beliau pulang ke rumah At-Tufail yang tidak berada jauh dari kota Mekah. Ketika sampai, seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk mendengarkan syair dan juga pantun-pantun dari At-Tufail. At-Tufail, kami sudah rindu dengan pantun-pantun yang akan engkau kumandangkan kepada kami. Mana? Apakah engkau dapat inspirasi dari kota Mekah dan engkau
bisa bawa kepada kami di sini untuk bisa kami mendengarkan syairmu yang baru dari Bapak. Apa yang disampaikan Pak Freddy, syair-syairku semua tidak ada bandingannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa aku sudah beriman bertakwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu utusannya Allah, yang kalau tidak ada beliau, wanita ketika melahirkan anak perempuan dikubur di dalam tanah karena ayahnya malu ketika melahirkan anak perempuan. Bahkan Rasulullah hadir, itu semua dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika beliau melahirkan anak perempuan, mukanya merah, marah kepada istrinya karena istri yang melahirkan anak perempuan. Sampai 1 tahun dirawat dengan penuh kebencian, 2 tahun sudah nggak tahan lagi. Sayyidina Umar bin Khattab ini mengurus anak perempuan yang baru lahir ini. Sudah sampai 2 tahun setengah, beliau meluangkan hati untuk mengubur anak perempuan ini karena malu lahirkan anak perempuan. Ketika dikubur, anak tersebut sudah digalikan lubang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu mau ditaruh anak perempuan tersebut di dalam tanah, anak perempuan tersebut memegang janggutnya ayahnya tercinta. Ayahanda, saya bersihkan ya janggutmu karena tadi kotor, terkena debu dan pasir setelah engkau menggali lubang ini. Kalau tidak ada Rasulullah, hati kita semua ini seperti itu. Tidak ada belas kasihan sedikit. Enyah kamu semua, tidak ada syair-syair yang lebih indah daripada kalamullah Al-Quran. Ketika itu ayahnya bertanya kepada Al-Qufaili, bukti apa engkau telah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dibuka sorbannya Al-Qufaili, muncul cahaya dari ubur-ubur kepalanya Al-Qufaili. Lalu apa yang disampaikan oleh ayahnya? Aku beriman bertakwa kepada orang yang kau percaya itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.